dengan hormat kepada Ketua KPK untuk melaksanakan fungsinya atau tugas pokoknya memberantas korupsi. Dalam hal ini kita semua sama tahu bahwa Jokowi sudah sangat cukup bukti melakukan korupsi yang sangat besar di Republik ini, yang membuat negara ini menjadi porak-poranda karena aksi korupsinya Jokowi selama 10 tahun. Maka Ketua KPK tidak ada alasan, meskipun kita semua tahu bahwa dia adalah produknya Jokowi, tetapi bukan itu menjadi alasannya untuk dia tidak menangkap Jokowi hari ini. Kalau dia seorang negarawan, maka Ketua KPK harus bertanggung jawab. Jika tidak, maka yang paling tepat dia harus mundur. Itulah negarawan, demi menyelamatkan bangsa. Kalau dia merasa ragu, merasa malu, merasa nggak enak, mundur. Tetapi kalau tidak, saya sampaikan tadi, waktunya sampai dengan tanggal 20 Oktober atau 1 tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Jika itu dia tidak mengambil langkah tindak lanjutnya, maka siap-siap ada gelombang jilid 2 yang lebih besar akan terjadi. Bagaimana? Kinerja KPK hari ini kita sudah mulai melihat ada perubahan kinerja. Namun masih hanya yang level-levelnya masih di bawah. Yang induk-induknya korupsi belum, sampai sekarang belum. Meskipun semuanya sudah mulai terungkap. Kasus Pertamina dan lain-lain semuanya sudah terungkap. Tetapi dia belum bekerja maksimal. Nah, ini kita dorong dia bekerja maksimal supaya negara ini mendapatkan hasil hak-haknya kembali. Karena negara sedang tidak baik ekonominya sekarang. Kenapa? Kami dari gladiator yang hari ini datang tidak memberikan ruang kepada KPK untuk bertemu. Karena memang sudah tertutup ruang itu, tinggal langkahnya KPK yang kita dorong, dia melakukan tugasnya sebaik mungkin demi keselamatan bangsa dan negara. Kita sudah bicara Jokowi, itu adalah paketan. Ya, tidak ada di lingkungan Jokowi adalah orang yang tegak lurus untuk bangsa, tidak ada. Semua adalah manusia-manusia bajingan semua. Sebagian besar manusia bajingan, manusia brengsek semua. Oke? Jadi bukan hanya Jokowi, lingkungan Jokowi juga sama. Oke? Terima kasih, Bang Ruslan. Cari konten aja. Gantiin Bang, orasi lagi Bang. Ngasih sedekah konten ke mereka. Oh iya benar. Kalau di sini nggak ada batas waktu. Kata-kata saya tidak diduga. Kan sedekah nggak harus duit kan? Akan bebas bersuara. Sudah. Dan inkarnasi biji tukul dan Wendra adalah pisau tajam yang menusuk nurani para tiran. Oke. Gaspol Sabangka. Ujungnya adalah rakyat pejuang sejati, robohkan tirani. Gladiator. Ya Pak Ruslan Buton, apa yang ingin ada Revolusi. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan pada saat diberikan kesempatan untuk melakukan orasi, saya meminta dengan hormat kepada Ketua KPK untuk melaksanakan fungsinya atau tugas pokoknya memberantas korupsi. Dalam hal ini kita semua sama tahu bahwa Jokowi sudah sangat cukup bukti melakukan korupsi yang sangat besar di Republik ini, yang membuat negara ini menjadi porak-poranda karena aksi korupsinya Jokowi selama 10 tahun. Maka Ketua KPK tidak ada alasan, meskipun kita semua tahu bahwa dia adalah produknya Jokowi, tetapi bukan itu menjadi alasannya untuk dia tidak menangkap Jokowi hari ini. Kalau dia seorang negarawan, maka Ketua KPK harus bertanggung jawab. Jika tidak, maka yang paling tepat dia harus mundur. Itulah negarawan, demi menyelamatkan bangsa. Kalau dia merasa ragu, merasa malu, merasa nggak enak, mundur. Tetapi kalau tidak, saya sampaikan tadi, waktunya sampai dengan tanggal 20 Oktober atau 1 tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Jika itu dia tidak mengambil langkah tindak lanjutnya, maka siap-siap ada gelombang jilid 2 yang lebih besar akan terjadi.
semua lembaga Bagaimana? Jokowi. Kinerja KPK hari ini kita sudah mulai melihat ada perubahan kinerja. Namun masih hanya yang level-levelnya masih di bawah. Yang induk-induknya korupsi belum, sampai sekarang belum. Meskipun semuanya sudah mulai terungkap. Kasus Pertamina dan lain-lain semuanya sudah terungkap. Tetapi dia belum bekerja maksimal. Nah, ini kita dorong dia bekerja maksimal supaya negara ini mendapatkan hasil hak-haknya kembali. Karena negara sedang tidak baik ekonominya sekarang. Tak bisa lagi rakyat. Kenapa? Semua politik kita. Kami dari gladiator yang hari ini datang tidak memberikan ruang kepada KPK untuk bertemu. Karena memang sudah tertutup ruang itu, tinggal langkahnya KPK yang kita dorong, dia melakukan tugasnya sebaik mungkin demi keselamatan bangsa dan negara. Pak, selain melakukan aksi massa ini atau aksi Jokowi adalah tirani. Kita akan tetap bersuara lantang. Kembali lagi, jika KPK tidak mendengarkan ini, maka akan terjadi aksi yang lebih besar dari yang hari ini terjadi. Ini aksi damai. Dan kita berharap Ketua KPK memahami ini, supaya tidak terjadi. Ingat, Nepal, kasus Nepal, dia belajar dari Indonesia. Ya, Nepal belajar dari Indonesia. Mereka mengadopsi cara pergerakan dari Indonesia. Ya, jadi jangan sampai ini menjadi sebuah referensi. Jangan sampai kita nepalkan, itu bahasa yang sering bermunculan di media sosial. Nah, ini waspadai para pejabat-pejabat yang tidak melaksanakan tugasnya, terutama para koruptor-koruptor yang tidak pernah berpihak kepada rakyat, yang selalu merampok. Hati-hati, saya ingatkan. Satu hati revolusi siap membaca semua lembaga yang meluluh lantakan nasib rakyat. Jadi kalau kita sudah bicara Jokowi, itu adalah paketan. Ya, tidak ada di lingkungan Jokowi adalah orang yang tegak lurus untuk bangsa, tidak ada. Semua adalah manusia-manusia bajingan semua. Sebagian besar manusia bajingan, manusia brengsek semua. Oke? Jadi bukan hanya Jokowi, lingkungan Jokowi juga sama. Oke? Ya. Oke? Terima kasih. Tangkap Jokowi. Bergerak. Majulah. Mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi ingat Bang Rendra.